Masyarakat Melayu tidak pemarah. Masyarakat Melayu bisa jadi pemarah. Ingat, pemerintah Republik Indonesia, masyarakat Melayu telah berjasa di atas Republik Indonesia ini. Bawah Melayu telah menyumbang kemerdekaan Republik Indonesia ini hampir 1 juta gol, 1 juta triliun. Melayu telah menyumbangkan asetnya kepada Republik Indonesia ini untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Juga bangsa Melayu telah menyumbang bahasanya kepada Republik Indonesia ini. Melayu punya adat, Melayu santun, Melayu tidak cinta, tidak kekerasan. Tapi apabila Melayu ancaman antar bangsa. Berdasarkan hasil penelitian kami tahun 2016 bahwa ECI, etnis Cina Indonesia, ini Cina-Cina yang ada di Indonesia ini 9 naga dan sebagainya itu, bersama Cina komunis akan menganeksasi NKRI dari kuasa Bumi Putra dalam tempo 2 kali 5 tahun. Mulai 2019 sampai 2029. Itu indikatornya mereka menjadi wapres atau menjadi presiden. Itu indikatornya. Jangan tidak percaya ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Mohon maaf. Dan ini harusnya tidak sampai kami bicarakan di sini. Tetapi karena pemerintahan seperti ini, kami harus sampaikan di sini. ECI itu etnis Cina Indonesia. ECI. Jadi segala Lim Xiao Leong, segala Tommy Winata, segala James Riyadi, segala siapa lagi, Rusdi Kirana, itu ECI semua itu, etnis Cina Indonesia. Imigran mereka itu, bukan Bumi Putra, bukan bangsa Indonesia. Indonesia di masa depan bisa berpotensi menjadi Cina. Begitulah yang disampaikan oleh Dr. Laude pada acara doa dan harapan untuk negeri bersama Ria Mizat Ria Kudu.
Ungkapan tersebut bukan untuk diartikan secara harfiah yang artinya Indonesia bakal jadi satu dengan Cina. Namun secara tersirat, ya, perlahan tapi pasti orang-orang Tiongkok akan menguasai banyak hal penting di sini. Terlebih lagi ada 9 naga yang menguasai perusahaan-perusahaan besar di negeri ini. Sehingga berbagai pihak mengatakan saat ini Indonesia ibarat seperti bagian dari Cina. Mungkin belum secara ideologi, tapi secara ekonomi kita sudah dikuasai oleh Cina. Hal tersebut fakta adanya dan tak perlu mendebatkan tentang hal ini karena buktinya sudah terpampang nyata. Saat ini siapa sih yang menguasai pasar-pasar dan ekonomi menengah ke bawah atau ke atas? Pastilah warga keturunan Tionghoa. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri. Di tingkat tertinggi misalnya pada pabrik-pabrik besar yang